Bin niyat, dengan niat. Apa maksudnya bin niyat? Dia selalu bergandeng dengan niat. Gitu maksudnya. Dia itu kalau gini, kalau bahasa kitanya gampangnya itu motivasi lah ya. Jadi pekerjaan yang sengaja dilakukan oleh kita itu pasti ada motivasinya. Ya, kalau disengaja pasti pada motivasi. Kalau bahasa agamanya itulah niat. Ya, kalau yang tidak disengaja mungkin nggak ada niatnya. Orang kepleset, ada niatnya nggak? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Orang kepentok kepalanya, ya, nggak ada niatnya, ya. Namanya juga nggak disengaja. Tapi kalau yang disengaja, apapun itu pasti ada motivasi di hati itu. Ya. Apakah motivasi itu diungkapkan atau tidak? Tapi menurut bahasa agama, motivasi itulah yang namanya niat. Ya. Jadi setiap orang ketika dia melakukan perbuatan yang disengaja itu pasti ada motivasinya. Dan motivasi bisa berbeda. Walaupun pekerjaan sama, kalau dikerjakan oleh dua orang, pekerjaan bisa sama, sama-sama sholat. Tapi motivasi bisa beda. Yang satu memang cari keridhaan Allah, yang satu biar dapat citra baik, gitu kan misalnya. Jumlah rakaatnya sama nggak? Sama. Mungkin bisa bersebelahan. Ya. Haji umrohnya sama. Ke Mekah juga pesawatnya sama gitu kan. Cuman ada yang niatnya nggak benar. Niatnya ya, motivasinya satu memang mencari keridhaan Allah, yang satu gitu. Nanti kata Nabi SAW kelanjutannya, wa inna likulli imri'in ma nawa. Nanti setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan motivasinya. Jadi kalau dia berangkat haji, berangkat umroh, bersedekah dan lain semacamnya, niatnya untuk cari keridhaan Allah, cari pahala, ya pahala yang didapat. Karena Nabi mengatakan wa inna likulli imri'in ma nawa. Tapi kalau tujuannya untuk mencari citra, ya sudah, dia dapat citra baik aja. Tapi pahalanya enggak, gitu. Pak, kenapa sholat? Atau kenapa puasa? Waduh, saya itu kalau enggak puasa, enggak enak sama teman-teman di kantor. Jadi puasanya itu hanya karena tidak enak kalau enggak puasa. Ya. Berarti nanti kalau puasa dapat apa? Ya dapat enak. Kan motivasinya mana? Kalau nggak puasa nggak enak, gitu. Jadi bukan karena lillahi ta'ala, gitu. Makanya Nabi mengatakan, jadi dua kalimat ini beda. Kalau kita mengatakan sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niat. Nanti setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Mas sama aja kalimatnya. Cuman ya maknanya sama aja, enggak. Kata para ulama, kalimat pertama itu menunjukkan bahwa semua amalan yang kita lakukan, kalau itu sengaja, itu pasti ada motivasi, itulah niat. Motivasi bisa berbeda dari satu orang ke orang lain, walaupun pekerjaan sama. Sama-sama duduk di sini. Ya, sama-sama duduk di sini. Salah satu tujuannya, saya ingin mendengarkan, saya ingin mencari ilmu. Dapat dia pahala thalabul ilm. Dapat dia istighfar dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta hitan fil bahr, kata Nabi SAW, sampai ikan-ikan yang ada di lautan semuanya mohon ampun kepada orang yang thalabul ilm, menuntut ilmu. Tapi ada yang duduk tujuannya ketimbang nganggur ada. Ya, atau mau istirahat dah. Tujuannya hanya mau istirahat. Ya udah, dapat rehat aja. Lah, tapi kalau orang duduk, ya, duduk, tujuannya thalabul ilm. Ya, sambil senderan. Kira-kira istirahatnya dapat enggak?
Dapat istirahatnya. Begitulah para ulama mengatakan, orang tuh kalau ngejar akhirat, dunianya dapat. Tapi orang ngejar dunia, akhiratnya nggak dapat. Orang nanam padi, tumbuh rumput di sampingnya. Dan nggak ada ceritanya orang nanam rumput, tumbuh padi di sampingnya. Nggak ada. Nanti yang dijual bukan benih padi, benih rumput dijual. Jadi wa innamal likulli imri'in ma nawa, nanti setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kemudian Nabi SAW memberikan contoh. Ini hadisnya beliau. Ini contoh peristiwa. Peristiwa ini dulu terjadi pada masa Nabi. Apa kata beliau? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, kata Nabi. Siapa orang yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, ya hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Itulah nilainya. Wa man kanat hijratuhu, siapa orang yang hijrahnya lidunya yusibuha, karena urusan dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau seorang wanita yang ingin dinikahi, ya hijrahnya ke sana. Yang cari dunia dapat dunia, yang cari istri ya dapat istri. Ya, itu ceritanya. Nabi mengungkapkan. Emang ada ceritanya? Ada. Jadi dulu jamaah sekalian, ketika para sahabat ini sedang sibuk-sibuknya mau hijrah dari Mekah ke Madinah tuh, ada seorang pemuda. Dia kebelet pengen nikah. Calonnya ada. Nah, ketika orang sibuk-sibuknya mau hijrah, dia datang ke rumah calon besan. Terus ngajakin nikah. Supaya dinikahkan sama anaknya. Ente gimana sih? Orang-orang ini pada sibuk mau hijrah. Kita ini mau hijrah semua. Ente kebelet nikah katanya bilang. Kita ini mau hijrah ini. Ente kalau mau nikah, ya ketemu nanti di Madinah. Waduh, anak muda ini semangat mau hijrah jamaah sekalian. Kenapa? Calon besannya mau hijrah juga. Ya, akhirnya ya hijrah akhirnya. Ya karena calon besan hijrah, dia pun hijrah ya ke Madinah. Sama, jaraknya sama dengan yang dilalui oleh sahabat-sahabat ketika hijrah. Jaraknya sama, tempatnya sama, panasnya sama, itunya sama. Tapi nilainya bisa beda. Kenapa? Motivasinya lain. Yang ini maunya nikah. Calonnya udah pindah ke sono. Akhirnya udah pindah, dapat dah. Nikah jadi. Dan dia ini, si wanita ini namanya Ummu Qais. Akhirnya terkenal jemaah sekalian. Di antara para sahabat itu apa? Muhajir Ummu Qais. Istilah orang yang hijrah gara-gara Ummu Qais gitu. Ya. Ini. Jadi penting lah jemaah sekalian ya. Kita ini perhatian sama niat-niat yang ada di dalam hati yang mendorong kita untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Dan pentingnya kita mengikhlaskan niat itu. Jadi ikhlas niat lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tujuannya akhirat, insyaallah dunianya tetap dapat. Ya. Tapi kalau orang, Pak, kenapa puasa? Ya, ternyata puasa, ada orang yang puasa jemaah sekalian, tujuannya dia pingin diet. Gitu. Dia tujuannya memang hanya diet aja, ya. Cuman kayaknya lebih enak kalau sekarang karena yang lagi nggak makan banyak, gitu kan. Kalau diet sendirian yang nggak makan kan berat. Ya kalau pas puasa udah diet aja dah, gitu kan. Niatnya memang hanya diet udah, ya. Dia nggak bakalan dapat, ya. Dia nggak bakalan dapat apa-apa akhirnya. Ya dapat diet itu. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, dietnya dapat. Pahalanya juga dapat. Ya. Baik, ini hadis pertama jemaah sekalian yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Dan ini penting banget ya buat kita. Karena ini khawatir jemaah sekalian.
Kita punya amalan, ya, punya amalan gara-gara niatnya nggak benar, walaupun tampilannya ibadah, tapi ketika niatnya nggak benar, itu nggak bernilai ibadah lagi. Kata para ulama ini ya, bahwa bin niat dengan niat yang nggak benar tuh, tangqalibu ibadat adat. Ibadat itu akan berubah nilainya menjadi adat. Tapi dengan niat yang benar, adat itu tangqalibu ibadat. Nilainya akan bernilai ibadah. Ya, sholat kalau niatnya nggak benar, ya hanya sholatnya hanya karena takut, ininya karena udah selesai, dia nggak dapat apa-apa akhirnya. Dia menjadi kebiasaan aja, menjadi adat. Tapi adat kebiasaan yang tampilannya tidak seperti ibadah, ya, tapi niatnya benar, itu akan berubah menjadi bernilai ibadah. Para suami yang bekerja, berangkat pagi, pulang sore, dari awal bulan sampai akhir bulan, banting tulang dibanting-banting, ya mas sekalian. Niatnya untuk mencari rezeki yang halal, dan ini diperintahkan sama Allah. Dan ini dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan bernilai ibadah. Ini akan bernilai ibadah. Istri-istri kita di rumah yang mereka ngurus, ya, rumah, bersihin, nyiapin buat kita, buat anak-anak dan lain semacamnya, masak, bebersih, benar-benar dan lain semacamnya, itu semuanya akan bernilai ibadah ketika dia diikuti dengan jadi niatnya benar. Karena memang Islam mengajarkan kepada saya untuk ngurus ini semuanya. Semuanya menjadi ibadah. Anak-anak kita yang pergi sekolah, ya. Kalau modelnya semacam itu, jemaah sekalian, maka tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah selama hidup ini. Kan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti 24 jam sehari itu semuanya ibadah. Tapi kan nggak kebayang kalau kita disuruh duduk di atas sejadah terus, suruh sholat, suruh pegang, nggak kebayang dan nggak mungkin. Ternyata kata para ulama, ibadah itu memang ada dua macam. Ada ibadah mahdhah yang tampilannya memang kelihatan banget ibadah, ada syarat, rukun dan lain semacamnya. Ada ibadah yang dia itu tidak mahdhah, tampilannya tidak seperti ibadah. Tapi ketika dia dilakukan dengan niat yang benar, dia semuanya akan berubah menjadi ibadah. Sehingga makanya para ulama mengatakan akhirnya begini, ibadah itu secara umum adalah apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu dalam bentuk perbuatan atau dia dalam bentuk kata-kata. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhlas an-niyah. Jadi niat, dan ketika niat perlu keikhlasan, ya. Perlu keikhlasan. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyebutkan hadis yang kedua, ya. Hadis kedua yang ingin saya, walaupun ini enggak berurutan, hadis yang kedua yang ingin saya ungkapkan karena poinnya ini penting, ya. Orang kalau dia punya niat yang tulus, ikhlas dalam beramal, walaupun dalam amalnya itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ada kesalahan misalnya, itu tetap yang dilihat itu keikhlasannya, ya. Nilainya itu keikhlasannya. Walaupun ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Contoh, ini pernah ada cerita. Beberapa kali saya kasih info ya mas sekalian. Jadi dulu ada seorang sahabat. Sahabat ini namanya Ma'an. Dia punya ayah namanya Yazid. Ma'an ini satu saat bercerita dan mengatakan, dulu ayahku Yazid itu pernah, ini ada hadisnya di sini,
Akhraja dananir, dia mengeluarkan beberapa uang dinar, yatasaddaq biha. Dia ingin bersedekah dengan uang dinar itu. Tapi dia tidak berikan uang dinar itu kepada orang yang dia ingin berikan sedekah itu kepadanya secara langsung. Apa yang dia lakukan? Fawada'ahu 'inda rajulin fil masjid. Dititipin ke orang yang ada di masjid. Anggap aja kalau sekarang merbot misalnya. Titip ya. Ini uang dinar. Ini beberapa uang dinar. Kalau di bahasa Arab itu kalau disebut beberapa itu minimal 3. Minimal 3 dinar. Enggak disebutkan di situ dia sedekah berapa. Tapi beberapa uang dinar. Oke, dikasih. Tolong, kata Yazid ke orang yang ada di masjid, tolong nih ya, kasihkan nanti ke orang yang datang ke masjid. Ini titipan sedekah dari saya. Ya. Kata siapa nih? Kata Yazid. Kepada siapa? Kepada Marbon. Duitnya suruh kasih sama siapa? Apa? Orang yang datang ke masjid. Yang cerita ini siapa? Anaknya, ya, namanya Ma'an. Kan sedekahnya suruh kasih ke orang yang datang ke masjid. Terus Ma'an melanjutkan ceritanya dan dia mengatakan, faji'tu, tiba-tiba yang datang ke masjid itu aku. Si abahnya habis nitipin pulang kan? Ya, pulang dia. Udah, yang penting udah dititipin pulang. Ma'an nggak tahu kalau abahnya nitipin sedekah di situ. Dia datang ke masjid. Kata orang di masjid, ada orang nih, ada titipan amanah, dikasih. Ya, dikasih. Diambil nggak jamaah sekalian? Diambil lah, ya. Ini minimal 3 dinar. Kalau sekarang 3 dinar itu sudah di atas 2,5 juta jamaah sekalian. Ya. Jadi 7,5, ya 7,5 juta bro, malah agak diambil lah, diambil sama Ma'an. Urusan Ma'an di masjid selesai, pulang, Ma'an bawa duit, kelihatan sama abahnya. Abahnya bilang, loh, fulus dari mana nih? Kata, dari masjid bah, sedekah katanya. Kan abahnya tahu tempatnya apanya gitu kan. La ilaha illallah, itu dari abah. Balikin. Kagak. Balikin. Kagak. Susah jemaah sekalian. Dari dulu sampai sekarang, kaedahnya sama. Duit kalau sudah masuk, susah keluarnya lagi. Ya, nggak mau dia. Sampai akhirnya, kayak dipaksa kan, si Ma'an ini. Akhirnya Ma'an mengatakan, fakhasamtuhu ila Rasulillah. Aku perkarakan ayahku itu kepada Rasulullah. Jadi abah jangan maksa-maksa. Ya. Kalau enggak, tak laporkan sama Rasulullah. Nanti kita lihat, Nabi bilang di mana. Kalau suruh balikin, anak balikin. Kalau enggak, jangan maksa-maksa. Oke. Abahnya mau juga. Ya. Dan subhanallah, ini orang-orang, sahabat itu orang-orang soleh. Jemaah sekalian. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Abahnya tak laporkan. Iya, oke. Kata dia bilang. Iya, oke. Laporkan. Sudah sampai di depan Nabi. Ma'an cerita begini ya Rasul. Ini gimana nih? Gitu kan. Abah anak suruh balikin. Anak gak mau. Apa kata Nabi SAW? Jawaban Nabi itu bikin senang. Dua-duanya. Kepada Yazid, Nabi mengatakan begini. Laka manawaita ya Yazid. Kamu wahai Yazid mendapatkan apa yang kamu niatkan. Kalau kamu niatnya ikhlas, mencari pahala dari sedekah, kamu dapat. Walaupun ternyata yang menerima bukan, iya. Itu Yazid di rumahnya tuh, itu sampai sumpah-sumpah. Wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, bukan buat ente yang abah mau. Gitu kan. Iya, sampai sumpah-sumpah. Makanya Ma'an nggak kuat juga. Sudah fakhasamtuhu ila Rasulillah. Ternyata jawaban Nabi, laka manawaita ya Yazid. Nah, ini poinnya ya. Kau akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Walaupun yang menerima ternyata bukan orang yang kau inginkan. Ya. Ini pentingnya. Ya. Kira-kira si Yazid senang nggak jamaah sekalian?
Kalian senang nggak? Senanglah. Kepada Ma'an Nabi mengatakan walaka ma nawai walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan kamu Ma'an, kamu boleh memiliki apa yang kamu ambil. Wah, yang ini lebih senang lagi. Ya. Tapi akhirnya sedekah muter-muter di rumah ya Ma'an kalian. Tapi poinnya udah kita dapat. Apa tuh? Orang yang niatnya ikhlas tuh. Walaupun ada kesalahan di situ, ada sesuatu yang tidak dia inginkan. Lah kalau Ma'an dia, kalau Yazid itu pingin sedekahnya buat anaknya, buat apa pakai dititipin? Ngasih aja di rumah, iya kan? Ketika dia titipin, kan berarti dia nggak mau anaknya yang nerima itu. Tapi ternyata dengan keikhlasan niat, dia tetap mendapatkan pahalanya. Walaupun yang ngambil itu anaknya. Ini penting nih buat kita nih jamaah sekalian. Yang di Jakarta, di kota besar. Ini penting. Kenapa? Karena pada musim-musim tertentu, kadang-kadang di Ramadan, itu ada orang-orang yang datang dari pinggiran Jakarta, masuk ke kota Jakarta, kemudian dia berpenampilan seperti orang yang paling miskin sedunia. Actingnya pinter, jamaah sekalian. Kalau kita ngelihat kelepak-kelepak, pingin ngasih aja udah. Ya kan? Padahal mungkin lebih kaya dia daripada kita. Tapi aktingnya bagus. Lah, ketika kita ikhlas memberi, kita dapat pahalanya. Urusan dia nipu, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Kalau kita nggak tahu, itu sudah urusan dia. Cuman kalau kita tahu ini nipu, ya jangan kasih lah jawab sekalian. Ya kan orang mukmin itu kata Nabi apa? La yuldagul mu'min fi juhrin marratain. Orang mukmin itu nggak bakalan keperosok ke lubang yang sama itu dua kali. Bahlul begitu. Dicobain lagi ya enggak ya. Tapi lihat ya. Kan banyak kejadian-kejadian semacam itu ya. Orang-orang yang mengemis itu ketika ditangkap, kalau dulu kan pernah ada yang masuk TV itu ya. Nenteng kantongnya kantong kreksek ya Mas sekalian. Ya, plastik. Tapi isinya 20 juta tuh. Gaji kita juga nggak ada sebulan. Ya kan? Nah begitu. Kan keliru sebenarnya kita ngasihnya tuh. Tapi kembali pada niat. Ya. Kembali kepada niat. Ya. Kalau niatnya ikhlas tetap ya. Ini beberapa poin. Hadis yang berkenaan dengan niat ini banyak sekali yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan poin-poinnya menarik. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, poin-poin berkenaan dengan hadis niat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.